Anak-anak, marilah kita lanjut ke demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu tahun 1998, sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, itu namanya Orde Reformasi kita sekarang ini, sampai dengan sekarang. Adapun demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi, pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dirasakan tidak demokratis, yaitu dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu antara kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Masih ingat ya, legislatif itu kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif yaitu mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, demokrasi Pancasila saat ini, pada masa ini, dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilihan umum 1999. Sudah tidak ada lagi lembaga tinggi, lembaga tertinggi anak-anak. Sekarang semua lembaganya sama. Memilih presiden dan wakil presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau dulu kan rakyat memilih MPR atau DPR. Nanti ada utusan daerah. DPR dan utusan daerah itulah sebagai anggota MPR. MPR mengadakan sidang, memilih presiden dan wakil presiden. Tapi kalau sekarang tidak, yaitu rakyat secara langsung memilih presiden dan wakil presidennya sendiri, yaitu dalam satu pasangan gitu ya, pasangan capres dan cawapres. Kemudian juga terbentuk lembaga-lembaga tinggi yang lain. Ada berapa? Ada 3 ya tambahnya. Kalau DPA sekarang tidak ada, tetapi bertambah dengan adanya Mahkamah Konstitusi, dengan adanya Komisi Yudisial ya, KY, Mahkamah Konstitusi, dan dengan adanya DPD. Ini anak-anak 3 ini. Berikutnya sekarang, dengan bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut ini. Kalau masanya seperti apa, ini masa kalian silahkan melihat sendiri seperti apa. Nah sekarang sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi ini tadi, ini bergantung pada 3 hal. 1. Komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern, dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. Nah, ini silahkan nanti dilihat sendiri sukses atau gagal. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, atau terkonsolidasi. Ini. Yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit politik maupun non-elit. Itu anak-anak. Sedangkan yang keempat yaitu dengan adanya peran civil society, masyarakat madani, bukan masyarakat medeni tapi masyarakat madani, yaitu untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Silahkan nanti, karena ini adalah ordenya anak-anak semuanya, orde kita saat ini ya. Kalau ibu ini mengalami beberapa orde, tua masalahnya ya. Ini dalam orde yang terakhir ini, orde reformasi, silahkan untuk dilihat bagaimana sukses atau gagal transisi demokrasi di negara kita ini. Nah, saya rasa untuk materi ini cukup dulu, akan kita lanjutkan nanti minggu depan ke pertemuan yang berikutnya. Marilah anak-anak, pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Kita panjatkan doa pada Allah yang Maha Kuasa, pada Tuhan yang Maha Esa,
bahwa kita telah diberikan rahmatnya untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.